Terjemahan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 1-72. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Alif Lam Mim Shad. 2. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu, kepada orang kafir, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. 3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. 4. Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami, menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. 5. Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. 6. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. 7. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. 8. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. 9. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. 10. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. 11. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam, di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah. 13. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu. Karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. 14. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. 15. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. 17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. 18. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. 19. Dan Allah berfirman, hai Adam bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua, buah-buahan, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. 20. Maka Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan Syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. 21.
Dan dia, Saitan, bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. 22. Maka Saitan membujuk keduanya, untuk memakan buah itu, dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya Saitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. 23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. 24. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan, di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. 25. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu, pula, kamu akan dibangkitkan. 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh Saitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan Saitan-Saitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. 28. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan, katakanlah, luruskanlah muka, dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. 30. Sebahagian diberinya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan Saitan-Saitan pelindung mereka, selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 32. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. 33. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan mengharamkan, mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. 34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. 35. Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan,
tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. 36. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 37. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauh Mahfuz. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami, malaikat, untuk mengambil nyawanya. Di waktu itu, utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. 38. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya, menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. 39. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan. 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. 41. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. 42. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. 43. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. 44. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka, dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa? Azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu. Mereka, penduduk neraka, menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru, malaikat, mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. 45. Yaitu, orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. 46. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada batas. Dan di atas Araf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, Salamun alaikum. Sedang mereka ingin segera memasukinya. 47. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu. 48.
Dan orang-orang yang di atas Araf memanggil beberapa orang, pemuka-pemuka orang kafir, yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu, tidaklah memberi manfaat kepadamu. 49. Orang-orang di atas Araf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. 50. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka, penghuni surga, menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. 51. Yaitu, orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. 52. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab, Al-Quran, kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 53. Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan. 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 57. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. 59. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat. 60. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. 61. Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikitpun tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. 62. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. 63. Dan apakah kamu tidak percaya
dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat. 64. Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta, mata hatinya. 65. Dan, kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" 66. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." 67. Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikitpun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam." 68. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. 69. Apakah kamu tidak percaya, dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti, yang berkuasa, sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu, daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. 70. Mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." 71. Ia berkata, "Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala, yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu? Maka tunggulah azab itu, sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu."